Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mencoba membahas mengenai salah satu kasus yang sampai saat ini masih belum terungkap. Pada masanya, kasus ini juga sempat menjadi headline di berbagai media berita. Bahkan penanganannya saat itu sampai melibatkan tim pemeriksa dari pusat, yaitu dari pemerintahan Presiden Soeharto. Dan kasus itu adalah kasus pemerkosaan Sum Kuning. Kisah diawali di tanggal 21 September pada tahun 1970. Sumarijem atau lebih dikenal dengan nama Sum Kuning di saat itu baru selesai berjualan telur. Ia berjalan pulang menuju ke rumahnya di sekitar jam 5 sore. Meskipun masih cukup terang, namun pada masanya pada jam-jam seperti itu sudah sangat susah untuk menemukan bis yang mengarah ke rumahnya. Sambil terus berharap ada bis yang lewat, Sumarijem terus berjalan dari area Ngampilan Yogyakarta menuju ke utara, yaitu ke arah Godean. Kondisi yang kian sepi sebenarnya sudah membuatnya begitu was-was. Ia terus berjalan sampai akhirnya kondisinya semakin gelap. Di saat itu Sum Kuning sudah hampir sampai ke timur asrama polisi Patu. Namun tak berselang beberapa lama, tiba-tiba saja dirinya langsung dipepet oleh sebuah mobil, yaitu mobil Jeep Station Wagon. Sekelompok pria keluar dan langsung membekap dirinya. Ia diseret paksa masuk ke dalam mobil, dan meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberontak, namun dirinya tak berdaya untuk melawan, apalagi beberapa orang pria sekaligus. Terlebih lagi, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah belati dan langsung mengacungkan ke lehernya, membuat Sum Kuning semakin tidak berdaya untuk melawan. Mobil di saat itu terus melaju dan mengarah ke wilayah Bumijo. Di saat masih berada dalam mobil, mereka kemudian membius Sum Kuning. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka kemudian melakukan pemerkosaan bergantian. Dan tidak hanya sampai di situ, uang hasil dagangan telur juga dirampas, yaitu senilai Rp4.650. Sum Kuning yang masih dalam pengaruh obat bius dan tidak sadar, kemudian dibuang begitu saja di tepi jalan Wates Purworejo di sekitar daerah Gamping. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Pagi harinya, di tanggal 22 September, Sum Kuning terbangun dalam kondisi yang memprihatinkan. Kain jarit yang menempel di tubuhnya dipenuhi dengan bercak darah, dan rupanya mereka hanya menyisakan uang Rp100. Uang itulah yang kemudian digunakan oleh Sum Kuning untuk pulang ke rumah langganannya, yaitu Nyonya Solardi. Nyonya Solardi sendiri tinggal di wilayah Bumijo. Dari sinilah Sum Kuning kemudian dibawa ke rumah sakit Bethesda. Hasil visum menunjukkan bahwa Sum Kuning mengalami pendarahan di bagian intimnya dengan selaput darah dalam kondisi yang sobek. Isu mengenai pemerkosaan langsung beredar luas, di mana informasi yang tersebar luas adalah pemerkosaan terhadap perawan desa penjual telur. Polisi pun langsung mendalami perkara ini. Dan tak lama setelahnya, tertangkaplah Budidono, yaitu seorang makelar mobil yang mengaku bahwa dialah yang memperkosa Sum Kuning. Namun pengakuan yang sangat mengejutkan. Ia mengatakan bahwa pemerkosa lainnya adalah anak dari pejabat yang ada di Yogyakarta. Kabar itu entah bagaimana langsung tersebar luas dan akhirnya membuat geger masyarakat. Sebagian orang geram dan mengutuk perbuatan tersebut, serta meminta penanganan yang serius. Mereka semakin meyakini bahwa pelaku adalah orang yang berada, dikarenakan pada saat itu, yaitu di sekitar tahun 70-an, hanya segelintir orang yang memiliki mobil dengan jenis Jeep Station Wagon. Dan atas hal ini, beberapa orang pejabat langsung membuat klarifikasi. Termasuk saat itu adalah Paku Alam 8, yaitu wakil gubernur kala itu. Ia mengatakan bahwa berita itu sama sekali tidak benar dan terlalu berlebihan. Namun dirinya tetap mempersilahkan anaknya untuk ditindak jika seandainya melakukan tindakan kriminal. Sementara Sum Kuning saat itu belum lama keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba didatangi beberapa orang polisi yang langsung menahannya. Ia dituduh memberikan keterangan palsu terkait pemerkosaan. Hal yang sebenarnya cukup janggal, mengingat bahwa bukti visum memang menunjukkan bahwa ada bekas pemerkosaan di bagian alat vitalnya. Kasus juga semakin membingungkan
Ketika awalnya polisi menahan Budi Dono, yaitu seorang makelar mobil, kini mereka menangkap seorang pedagang bakso, yaitu Trimo. Ia dituduh sebagai pemerkosa Sum Kuning. Namun di saat itu Trimo menolak mentah-mentah semua tuduhan itu. Dari sini masyarakat semakin bingung, seolah-olah ada yang mencari kambing hitam atas kasus pemerkosaan ini. Bahkan Sum Kuning juga diterpa dengan isu lain yang malah semakin liar. Ia dituduh merupakan anggota dari Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, yang notabene sangat terkait erat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam proses persidangan, Sum Kuning sempat mendapat tuntutan dari jaksa dengan hukuman 3 bulan penjara dan 1 tahun percobaan. Namun Hakim Lamija Muljarto menolak tuntutan jaksa dikarenakan tidak ada bukti kebohongan yang dilakukan oleh Sum Kuning. Meskipun digelar pengadilan, namun tetap tidak jelas, pelakunya tetap tidak ditemukan. Kasus pemerkosaan Sum Kuning pun akhirnya tenggelam. Namun setahun setelahnya muncullah harapan baru, ketika saat itu masalah ini sampai ke telinga Kapolri Hugeng. Ia pun langsung membentuk tim pemeriksa Sum Kuning, menelusuri kembali siapa saja yang terlibat. Sedikit informasi, Kapolri Hugeng dianggap memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang penegak hukum. Berbagai sepak terjangnya membuat dirinya begitu dihormati oleh masyarakat. Bahkan mantan Presiden Gus Dur juga sempat membuat guyonan. Hanya ada 3 polisi yang jujur, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan polisi Jenderal Hugeng. Kembali ke kasus Sum Kuning. Kapolri Hugeng yang sudah memperoleh berbagai perkembangan kemudian melaporkan kepada Presiden Soeharto. Namun justru hal yang sangat mengecewakan, Presiden Soeharto justru mengerahkan tim dari pusat dan mengambil alih seluruh kasus Sum Kuning. Yang terjadi kemudian, kasus itu justru semakin tenggelam, semakin hilang bak di telan bumi. Kecewa, itulah yang dirasakan oleh Kapolri Hugeng. Ia bahkan membuat pernyataan, "Harapan saya agar urusan Polri tidak diikut campur tangani pihak lain menjadi sangat memprihatinkan," ucapnya. Yang lebih memprihatinkan lagi, di bulan Oktober pada tahun itu, Kapolri Hugeng dicopot dari jabatannya. Banyak yang menduga bukan hanya karena kasus Sum Kuning, namun dari akumulasi seluruh sepak terjangnya. Setelahnya kasus pemerkosaan Sum Kuning benar-benar tidak terdengar lagi dan tidak pernah terungkap sampai dengan saat ini. Itulah kasus pemerkosaan Sum Kuning, salah satu kasus yang menunjukkan bagaimana carut-marut penegakan hukum yang ada di negeri ini. Jika ada informasi yang keliru atau jika kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.